Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Fauji Abdillah dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 105222034 dari kelas IS1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen file. Pembahasan dari materi mengenai manajemen file saya bagi menjadi 7 bagian pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari manajemen file, yang kedua adalah manfaat dari manajemen file, yang ketiga fungsi manajemen file, yang keempat ada sasaran manajemen file, yang kelima ada arsitektur manajemen file, yang keenam ada tipe file yang ada pada sistem operasi, dan yang terakhir adalah konsep dari manajemen file. Kita langsung saja membahas mengenai materi yang pertama, yaitu pengertian dari manajemen file. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen file? Manajemen file merupakan sebuah metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file yang ada pada disk atau partisi disk. Sedangkan file system adalah partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan berbagai file di dalam komputer dengan cara tertentu. Nah, pengertian manajemen file secara umum itu dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penyimpanan, penempatan, pengumpulan, pemeliharaan, distribusi surat menyurat, perhitungan, catatan, penggrafikan, klasifikasi, dan sejenisnya untuk kemudahan dalam berorganisasi atau berbisnis. Selanjutnya, materi kedua adalah manfaat dari manajemen file. Nah, dengan kita melakukan manajemen file itu ada beberapa manfaat yang akan dirasakan oleh user atau kita sebagai pengguna. Yang pertama adalah meminimalisir resiko kehilangan file. File di dalam komputer bisa saja tidak sengaja terhapus. Dalam banyak kasus, kejadian tidak sengaja menghapus file ini bisa sangat merugikan. Tentu saja apalagi jika file yang terhapus adalah file-file penting, itu jelas akan sangat merugikan bagi user sendiri. Kemudian yang kedua adalah memudahkan pencarian file. Penyimpanan file dalam sistem operasi komputer bisa dilakukan dengan teratur, baik penamaan file maupun letak file. Hal ini akan mempermudah pencarian seseorang atau user ketika akan menggunakan kembali file tersebut. Nah, ini jelas sangat terasa, apalagi ketika file yang kita miliki itu sangat banyak. Nah, kita bisa mempermudah pencarian file dengan cara kita memanajemen file, baik letak si filenya di mana maupun nama-nama dari si file itu kita bisa manajemen gitu. Yang ketiga adalah mengetahui file yang tak lagi terpakai. Nah, ada kalanya file yang disimpan sudah tidak diperlukan lagi. Untuk menghemat kapasitas penyimpanan, maka kita bisa menghapus file yang tak terpakai dengan mudah. Nah, terkadang juga memang file-file yang kita miliki itu sudah tidak lagi digunakan dan sudah tidak memberikan nilai baik untuk user maupun untuk perusahaan atau bisnis. Itu bisa dihapus untuk menghemat kapasitas dari penyimpanan hard disk. Materi selanjutnya adalah mengenai fungsi dari manajemen file. Nah, ada beberapa fungsi dari manajemen file. Yang pertama adalah memudahkan cara kerja atau mekanisme pemakaian file secara bersama. Yang kedua adalah memudahkan dalam membuat, mengedit, dan menghapus file. Selanjutnya adalah kemudahan dalam melakukan backup dan recovery untuk antisipasi kehilangan file akibat kecelakaan atau upaya orang lain untuk merusak atau menghancurkan file. Nah, kecelakaan ini bisa saja rusaknya hard disk ya. Ini sangat membahayakan, ataupun upaya orang lain untuk merusak atau menghancurkan file seperti lewat virus atau lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Kemudian user dapat mengacu file dengan simbolik atau symbolic name
tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Jadi ketika kita memberikan nama pada file itu kita bisa kita memberikan nama sesuai dengan simbol atau isi dari si file tersebut, tidak berdasarkan perangkat keras dari penyimpanan si file tersebut. Kemudian juga dapat disimpan dengan aman dan rahasia pada lingkungan yang sensitif. Sensitif ini bisa jadi karena sekarang itu era digital, banyak sekali pencurian data. Ini bisa disimpan dengan baik jika kita melakukan manajemen file dengan baik. Ataupun lingkungan sensitif itu seperti rawan kebakaran atau rawan banjir dan sebagainya. Kemudian tampilan antarmuka yang user friendly pada sistem file akan mempermudah penggunaannya. Nah, di zaman sekarang itu antarmuka dari manajemen file ini sudah sangat mudah dipahami bahkan oleh user awam sekalipun. Ini jelas akan mempermudah. Selanjutnya adalah sasaran dari adanya manajemen file. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan dari manajemen data bagi user atau operator komputer. Ini jelas ini adalah sasaran utamanya ya. Selanjutnya adalah memastikan data di dalam file adalah benar, bukan data yang rusak, yang salah dan sebagainya. Kemudian memberikan dukungan berupa masukan atau input dan keluaran atau output berbagai tipe perangkat penyimpanan. Selanjutnya adalah meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi kehilangan data atau upaya perusakan data ya, yang seperti tadi ya, seperti hacker atau virus dan sebagainya. Kemudian menyediakan sekumpulan rutin antarmuka masukan atau input dan keluaran atau output. Selanjutnya adalah memberikan dukungan berupa masukan atau input dan keluaran atau output kepada banyak pengguna atau user pada sistem multi-user. Nah, ini untuk satu sistem yang digunakan oleh banyak user. Kemudian adalah mengenai arsitektur manajemen file. Nah, arsitektur manajemen file ini ada 4. Yang pertama adalah sistem akses. Ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara sebuah data yang disimpan pada file dapat diakses. Selanjutnya adalah manajemen file. Ini adalah segala hal yang berkaitan dengan penyediaan mekanisme operasi pada file, misalnya penyimpanan, pengacuan, pemakaian bersama, dan pengamanan. Nah, file ketika di manajemen itu harus bisa diakses, harus bisa di manajemen. Kemudian adalah manajemen ruang penyimpanan. Ini berkaitan dengan alokasi ruang untuk penyimpanan file tersebut pada perangkat penyimpanan. Nah, arsitektur penyimpanan atau arsitektur manajemen file juga harus bisa memanajemen ruang penyimpanan. Kemudian adalah mekanisme integritas file. Ini berkaitan dengan jaminan informasi pada file yang tidak korup atau korup file. Nah, arsitektur manajemen file juga harus bisa mengintegritaskan file sehingga file-file yang disimpan itu dapat tersimpan dengan aman. Kemudian ada tipe file pada sistem operasi. Ini ada 3. Yang pertama adalah file reguler, yaitu file yang berisi informasi, baik file teks dan biner. File teks tersebut berisi baris-baris teks atau dengan ekstensi .txt. Kemudian file biner berekstensi exe dan biner hasil program aplikasi. Struktur internal file biner eksekusi hanya diketahui sistem operasi, sedangkan struktur internal file biner hasil program aplikasi hanya diketahui oleh program aplikasinya yang menggunakan file itu saja. Nah, jadi file reguler ini adalah file-file yang ada pada sistem operasi maupun program yang kita jalankan seperti aplikasi-aplikasi. Jadi kita tidak akan tahu apa dari isi dari file-file ini, file-file reguler ini. Kemudian ada file folder, yaitu file yang dimiliki sistem operasi, biasanya berisi informasi-informasi tentang daftar file yang termasuk dalam folder tersebut. Ini seperti pada folder Explorer ya, pada Windows Explorer ini ada folder, kita tahu di dalamnya ada apa aja gitu. Kemudian adalah file khusus, yaitu nama logik, perangkat input dan perangkat output. Nah, kemudian ada konsep dari manajemen file. Yang pertama ada file, abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi pada disk.
abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi serta mekanisme kerja perangkat penyimpanan data. Kemudian ada directory yang berisi informasi tentang file. Nah, di banyak informasi berkaitan dengan penyimpanan. Directory ialah file yang dimiliki sistem operasi dan dapat diakses secara terus-menerus di sistem operasi. Nah, baik, mungkin itu saja materi mengenai manajemen file. Saya berterima kasih kepada dosen pengajar sistem operasi. Nah, pada materi ini saya mengambil referensi dari dua sumber. Yang pertama ada dari sarjanaekonomi.co.id dan dari maxmanroy.com. Baik, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.